Di video sebelumnya sudah saya bahas cara mengirim proposal kerjasama dengan klien, dan video ini adalah lanjutannya yang akan membahas cara interview dengan klien sekaligus membahas kontrak kerja dan cara kerjanya juga. Yang jelas videonya akan saya buat berurutan mulai dari kirim proposal di video part pertama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa menontonnya melalui link yang sudah saya urutkan di deskripsi video ini ya. Dan akan saya buat hingga penarikan hasil kerja yang saya dapat sehingga teman-teman bisa melihat prosesnya. Ini saya mendapatkan 184,40 US dollar untuk kontrak yang saya dapatkan, satu kontrak ya, dengan kerja selama 13 jam lebih 50 menit dengan bayaran 13 dolar lebih 33 ini teman-teman. Tapi karena di sini kita bisa bebas kerjanya, intinya sesuai deadline, sesuai dengan agreement ya. Jadi meskipun kita kerja seharinya ada yang 10 jam atau 5 jam atau bahkan 1 jam nggak masalah, asal deadline-nya terpenuhi teman-teman. Misal untuk tanggal 13 saya kerja 4 jam lebih 40 menit, kemudian tanggal 14 ini, sebentar saya close dulu. Untuk tanggal 14 cuma 50 menit ya, nggak sampai 1 jam. Kemudian tanggal 15 ini ketekan teman-teman layarnya. Nah tanggal 15 ini cuma 1 jam lebih 10 menit ya. Intinya teman-teman bisa melihat sendiri lah, Sabtu Minggu ini saya libur. Dan ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang tracked di bagian sini itu yang otomatis, yang mana apabila kita sedang mengerjakan sesuai dengan kontraknya, maka layar laptop kita akan dipantau teman-teman secara otomatis by system ya. Nanti akan saya praktekkan, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya. Untuk manual ini nggak nyambung internet pun nggak masalah, tapi kita bisa mengupload hasil kerjanya sesuai dengan opsi yang diberikan klien apabila memang diberikan ya. Tapi umumnya keumuman yang saya dapatkan, klien saya itu pilih yang otomatis teman-teman, atau tracker di bagian sini ya. Dan untuk poin merah adalah overtime, yang mana waktu yang kita gunakan dalam bekerja melebihi dari agreement yang sudah disepakati. Jadi untuk interviewnya sendiri sebentar saya akan buka. Nah seperti ini teman-teman, ini calon klien saya. Saya buka dulu profilnya. Ini klien dari Italia, belum kontrak sih, masih tahap interview. Ini adalah proposal proposal yang saya kirim kemudian ditanggapin kayak gini teman-teman oleh kliennya. Intinya interview ya seperti ini, menanyakan detail project lebih rinci lagi teman-teman, dan kesepakatan harga. Nah kayak gini, ini kliennya belum membalas ya, karena lagi off. Bisa dilihat ada bulat-bulat kecil abu-abu yang menandakan kliennya itu nggak online. Dan apabila sudah kesepakatan kontrak, maka kayak gini teman-teman. Ini adalah klien saya yang sudah kontrak ya. Dari, sebentar saya buka profilnya, dari United States. Bisa dilihat ini 13 jam selisihnya dengan waktu saya. Nah di sini intinya kalau kita sudah mendapatkan kontrak, akan ada kontrak seperti ini teman-teman, link kontraknya ya. Dan ini project untuk membuat desain logonya, bisa dilihat teman-teman, ini nama logonya. Dan untuk halaman kontraknya sendiri seperti yang sudah saya tunjukin di video yang paling awal tadi ya. Yang jelas kerjaan ini sangat fleksibel banget, sehingga meskipun dijadikan sampingan dan dikerjakan di waktu-waktu longgar saja, kecuali kalau project yang viket ya atau borongan, itu nggak perlu kita nyambung internet pun nggak masalah. Setelah project selesai baru filenya dikirim ke klien. Dan sekarang memasuki awal pekan baru dari minggu sebelumnya, sehingga kontrak kerja sudah reset dan semua jam kerja akan kembali seperti agreement awal kontraknya. Oke teman-teman, sekarang kita praktek cara kerjanya ya. Sebelumnya kita harus menginstal dulu. Untuk job Hourly kita harus menggunakan desktop app ya di bagian sini. Setelah di download kemudian diinstal, maka akan muncul di bagian sini teman-teman. Ikonnya seperti ini, UP ya atau app. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk ikonnya dibuka aja. Nah, di sini kita butuh untuk mengaktifkan sebelum kita melakukan aktivitas kerja. Nah, kalau sudah online kayak gini, maka semua aktivitas kita di layar laptop atau desktop atau komputer akan direcord atau direkam, teman-teman. Nah, di sini langsung aja dibuka software buat kerjanya. Bikin artboard baru. Di sini saya praktekkan singkat aja ya, intinya sampai update dari aktivitas kerja ini update, sekaligus pendapatan akan update juga. Create. Nah, ini adalah artboardnya teman-teman.
Saya rekam full layar ya. Dan aktivitas kerja kita ini akan direkod teman-teman, karena tadi untuk app-nya sudah diaktifkan ya. Ini saya impor terlebih dahulu untuk sketsa atau konsep hasil erek-erekan di kertas ya. Kemudian saya foto, kemudian saya impor di laptop, dan saya impor di Adobe Illustrator ini teman-teman. Nah, kita tinggal ngerjain aja, dan semua aktivitas yang kita lakukan akan direkod apabila untuk software kerja yang tadi sudah kita aktifkan. Jadi di sini fokus ke area kerja kita. Kalau memiliki dua laptop, mungkin satunya sambil dengerin ceramah atau apa gitu ya. Jadi kerja sekaligus untuk aktivitas yang lain, tapi yang bermanfaat juga teman-teman. Intinya untuk Project Hourly kita harus mengaktifkan Upwork Trackernya tadi untuk menandakan bahwa kita sedang melakukan aktivitas kerja. Jadi akan dibayar setiap update-nya. Apabila kontraknya dalam jenis hourly, memang akan secara spesifik dibayar per jamnya, tapi setiap update, setiap 10 menit itu akan diupdate juga teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu apabila untuk aktivitas layar kerja saya ini sudah di-record ya. Ini masih proses. Nanti akan muncul di bagian sini, kecil gitu. Dan pada tahap ini saya percepat durasinya sehingga bisa memangkas waktu pembuatan video ini, karena baterai laptop saya tidak bisa bertahan lama tanpa dicas ya, jika dipakai kerja seperti ini tentunya. Tapi sangat wajar karena pemakaiannya sudah 5 tahunan kurang lebihnya, sehingga daya tahan baterainya tidak seprima saat baru alias cepat habis. Yang jelas semua aktivitas kerja kita akan dipantau secara sistematis, mulai dari awal pengaktifan Upwork Tracker yang menandai awal mulai aktivitas kerja. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada screen capture. Jadi kecil ini akan menandakan terus full sampai hilang. Nah, kalau sudah hilang berarti aktivitas yang barusan saya lakukan di layar laptop saya ini akan dikirim ke kliennya. Dan apabila datanya sudah terkirim secara sempurna, maka pendapatan yang ada di account kita akan ikut terupdate juga, namun akan dibagi sesuai dengan jumlah menit yang sedang kita lakukan. Apabila per jamnya $13 misalnya, dan masih kerja 10 menit, maka akan dibagi 6-nya. Dalam arti $13 tersebut dibagi 6 ya. Dalam 10 menit tersebut, ya kita akan mendapat update sesuai dengan porsi hasil yang sudah kita kerjakan. Dan di tahap ini saya akan minimize terlebih dahulu ya untuk software kerjanya untuk melihat update-nya. Nah, akan terupdate otomatis seperti ini teman-teman. Ini tanggal 20 saat saya mengerjakan project ini tadi, dan masih 10 menit ya teman-teman, 0.2 10 jam, yang artinya masih 10 menit. Jadi di sini akan update seperti ini untuk penghasilannya $2,22 karena masih 10 menit teman-teman. Untuk per jamnya ini 13,33 ya per HR yang artinya hour atau jam. Nah, di sini untuk hari kerjanya masih terhitung di hari awal pekan. Jadi tanggal 20 nanti akan terus sampai tanggal 26, nanti untuk kontraknya akan di-refresh ulang, dan di tanggal 27 sampai tanggal 2 akan mengulang lagi jam kerjanya kembali sesuai dengan agreement-nya. Kalau sekarang masih 10 menit ini teman-teman, dan hasilnya sudah terupdate seperti ini. Ini saya zoom out terlebih dahulu. Dan apabila kita ingin melihat detailnya, tinggal ditekan aja pada garis yang berwarna hijau ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu adalah aktivitas kerja yang saya lakukan tadi ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Dan di sini saya buka lagi untuk Adobe Illustrator-nya. Jadi benar-benar area kerja atau layar desktop, laptop atau komputer benar-benar akan dipantau sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Dan ini baterai laptop saya udah sisa dikit teman-teman. Nah, bisa dilihat. Jadi akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Dan kedepannya akan saya buat kumpulan secara offline di Sidoarjo khusus untuk project digital service dengan konsep kerjasama per project dan dibagi hasil sesuai kesepakatan ya. Jadi bagi yang berminat bisa gabung gratis, namun skill harus sudah siap untuk dipakai kerja. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.